Saudara-saudara, kita akan bahas lagi satu tema yang sangat menarik, yakni Konsili Trente. Dari reformasi internal gereja menjadi tridentisme. Pengantar, munculnya reformasi Protestan menantang para pemimpin gereja untuk mempertahankan kesatuan gereja sekaligus membangkitkan kesadaran perlunya gereja merumuskan doktrin-doktrin ajaran yang lebih definitif dan jelas untuk menangkis serangan dari kaum reformis. Selain itu, gereja merasa perlu mengadakan pembaharuan internal dan menyeluruh. Dalam konteks inilah Konsili Trente diadakan. Keputusan Konsili Trente mampu memberikan arah dan dasar baru bagi perkembangan gereja yang mengaruhi zaman. Meski demikian, proses yang positif itu lambat laun mengalami distorsi tujuan menjadi sebuah gerakan tridentisme yang di satu sisi membantu gerakan gereja, tetapi di sisi lain menjadikan gereja lebih bercorak institusional dan sedikit mengabaikan perannya sebagai sebuah lembaga spiritual. Paper ini mencoba menguraikan 3 artikel. Pertama, dalam buku From Trent to Vatican II, Historical and Theological Investigation, yang dieditor Raymond F. Budiman dan Frederick. Raymond F. Budiman memberikan introduksi mengenai konteks historis seputar Konsili Trente. Kedua, Giuseppe Alberigo menulis artikel From the Council to Trent to the Tridentism. Ketiga, Anthony Stephen Arroyo menulis artikel A Marriage Made in America, Trent and the Berg. 2. Konteks historis Konsili Trente. Selama ini ada asumsi umum yang menyatakan bahwa Konsili Trente muncul sebagai sebuah reaksi munculnya gerakan reformasi Protestan yang menantang sekaligus mempertanyakan doktrin gereja. Faktanya, Konsili Trente bukan sekedar sebuah refleksi sekaligus jawab gerakan reformasi yang dipicu oleh proses Martin Luther. Konsili ini sebenarnya sebuah gerakan pembaharuan gereja yang embrionya sudah tumbuh sejak 2 abad sebelumnya. Proses panjang ini mendapat momentumnya ketika Protestantisme mulai serius mengancam kesatuan gereja. 2.1 Pra-Konsili Trente. Desakan-desakan pembaruan diawali dengan adanya gelombang usaha reformasi dalam biara-biara ordo religius khususnya di kawasan Italia dan Spanyol. Misalnya Antonio Pierozzi, seorang Dominikan muda di Florence, membangun kembali acara hidup Dominikan yang lebih ketat dengan mendirikan biara San Marco tahun 1476 yang kemudian menjadi pusat usaha-usaha pembaruan di Italia. Ketika ditunjuk menjadi Uskup Agung Florence tahun 1944, Pierozzi juga mengadakan pembaruan di keuskupannya terkait dengan residensi, ereksia pastoral, dan pelayanan terhadap kaum miskin. Pembaruan monastik yang signifikan dan penting itu rupanya dipengaruhi oleh lahir dan berkembangnya sekolah-sekolah spiritual. Sekolah spiritual yang paling terkenal adalah Devotio Moderna, sebuah gerakan spiritual orang-orang Flandrika dan Belanda yang menekan disiplin doa kontemplatif. Devotio Moderna sangat mempengaruhi cara hidup
kesalahan negara-negara Katolik bagian selatan, khususnya Italia dan Spanyol. Selain itu juga muncul gerakan-gerakan pembaharuan tradisi monastik yang lebih tua seperti tradisi Fransiskan dan Kartusian yang menekankan tradisi meditasi dan mistisisme. Sekolah-sekolah spiritual ini membangun sebuah daya yang menjadi dasar spiritual reformasi dalam Konsili Trente. Puncaknya muncul gerak spiritual yang baru, yaitu latihan rohani, spiritual exercise, Ignatius Loyola yang lebih menekankan pertobatan dan hidup keras dan aktif pada tradisi mistis kontemplatif. Selain pembaruan monastik, muncul juga gerakan untuk reformasi institusi dan struktur kelembagaan dan kepemimpinan dalam gereja. Selama ini praktek nepotisme menghasilkan para imam, uskup, dan kardinal yang tidak layak. Selain itu masalah residensi para uskup. Selama ini para uskup serta imamnya melalaikan tanggung jawab pastoral di keuskupannya demi uang. Beberapa tokoh yang terkenal gigih mereformasi institusi uskupan antara lain Uskup Worcester John Fisher di Inggris yang beri contoh para imamnya untuk melaksanakan komitmen pastoral di keuskupannya dengan melaksanakan cara hidup miskin dan sederhana yang ketat dan penyangkalan diri di Spanyol. Kardinal Francisco Jiménez de Cisneros, seorang Fransiskan yang ketat, dan Uskup Agung Toledo mendorong imamnya memperbaiki pelayanannya dengan studi kitab suci dan teologi. Namun, gerakan-gerakan pembaruan pada tingkat akar rumput gereja ini tidak serta-merta mendorong diadakan sebuah pembaharuan pada tingkat lebih besar dan menyeluruh, yaitu lewat konsili ekumenis. Keengganan para paus untuk mengadakan konsili dibayang-bayang oleh ketakutan munculnya gerakan konsiliarisme yang menempatkan konsili ekumenis sebagai otoritas tertinggi di atas kekuasaan paus. Selain itu, adanya pertikaian-pertikaian politis dan teologis dalam gereja menyebabkan konsili urung dilaksanakan, yaitu peperangan yang berlarut antara Prancis melawan kekaisaran gereja Roma dan Spanyol. 2.2 Konsili Trente dan keputusan-keputusannya. Setelah menghadapi banyak hambatan dan tantangan dalam proses menyiapkan konsili, Paus III pun mengundang para uskup untuk mengadakan konsili. Konsili dibuka pada tanggal 13 Desember 1945 yang dihadiri oleh 25 uskup dan 5 pemimpin umum tarekat religius. Rangkaian sidang berlangsung alot dan harus menempuh 3 kurun periode, 1545 sampai 1947, 1991 sampai 1992, dan 1962 sampai 1963. Periode sidang 1945 sampai 1947 menghasilkan beberapa kesepakatan bersama terkait masalah dogmatik dan disipliner. Ditetapkannya beberapa dekret tentang kitab suci dan tradisi suci, kanon penyanyi lama dan penyanyi baru, otentisitas vulgata bukan dalam arti filologis, tiadanya kesalahan terjemahan, tetapi dalam arti dogmatis, tidak kesalahan dogmatis. Dosa asal, justifikasi sakramen pada umumnya yang baptis dan krisma, kewajiban residensi para uskup, dan larangan mengumpulkan harta kekayaan. Periode sidang 1991-1992 menghasilkan ajaran-ajaran dogmatis tentang ekaristi, penitensi, peminyakan suci, dekret disipliner tentang otoritas uskup, tata tertib
kehidupan para imam dan pengelolaan harta benda. Periode sidang 1562 sampai 1563 menghasilkan dekret tentang komunio dua rupa yang menyatakan tidak perlu dilakukan, dan tentang sifat kurban ekaristi. Pada ekaristi hanya dalam bahasa Latin. Residensi para uskup, jurisdiksi para uskup, distinktif dan antara imam umum dan imam khusus. Fungsi hakiki imam pelayanan, otoritas, kapasitas umum, mempersembahkan kurban yang otentik, berbeda hierarki dan awam, membangun seminar dan seleksi ketat para calon imam, studi sinode keuskupan dan regional, kunjungan pastoral, penata administrasi paroki, dekret tentang perkawinan, penyucian, penghormatan para kudus, indulgensi, dan dekret tentang pareligius melalui Bulla Benedictus Deus tanggal 26 Januari 1964. Paus Pius IV menetapkan pelakunya dekret konsili. 3. Pasca Konsili Trente, kecenderungan menuju tridentisme. Konsili Trente dan segala keputusan segera mendapat dukungan luas, meskipun ada keraguan dan sikap pesimis terhadap hasil konsili. Usaha-usaha untuk menyebarkan hasil Konsili Trente dan mengimplementasikannya dalam diri semakin kuat. Dalam usaha ini, Serikat Yesus mempunyai peran besar dengan menyediakan anggotanya yang mempunyai kualifikasi yang memadai dalam menyebarkan hasil konsili. Para uskup bersemangat untuk mengadakan pembaruan di keuskupan masing-masing. Uskup Borromeus mempunyai peran penting sebagai model sekaligus acuan pembaruan dan revitalisasi keuskupan sebagai gereja lokal. Pembaruan ini menekankan ada dasar sakramental dari imamat, pelayanan, dan mereafirmasi legitimasi hierarki gereja sebagai respon atas teologi persetaan yang menekankan imamat semua orang beriman dalam pelayanan. Inti pembaruan gereja pasca konsili dalam aspek disipliner adalah cura animarum yang memberi tekanan pada praksi pelayanan untuk komitmen pastoral, sebagai kunjungan pastoral, sinode keuskupan, seleksi dan formatio yang ketat bagi para imam, dan menolak praktis amoral seperti konkubinat, perjudian, berburu, dan tindakan amoral lainnya. Namun, dalam perkembangan Konsili Trente seolah-olah menjadi kata akhir berkaitan dengan ajaran iman dan disiplin. Bahkan Konsili Trente menjadi semacam sebuah solusi untuk semua masalah doktrinal dan institusional. Konsili Trente menjadi semacam sebuah ideologi baru yang memaksa gereja Katolik menjadi berwajah sama atau uniformitas. Gerakan pembaruan atau reformasi yang dinamis lambat laun berubah menjadi sebuah gerakan yang kaku dan menjadi sebuah ideologi yang bernama tridentisme. Tridentisme tidak lagi hanya keputusan Konsili Trente, tapi juga semua ide, konsep, kebiasaan, dan cara pikir, mentalitas, realitas institusional, sistem teologi, moral, etika, praksis religius, liturgi, organisasi, dan sentralisasi Roma yang dibangun pasca Konsili Trente. Semua pengaruh dan kontak antara tradisi eklesial dengan realitas disaring melalui Konsili Trente. Konsili Trente menjadi sistem eklesial baru yang bersifat hierarkis dan terpusat. Memang para uskup tetap sebagai pusat gereja lokal, tetapi dikontrol oleh
Gereja Roma. Para uskup diwajib untuk menjalankan kunjungan ad limina apostolorum ke Roma setiap 5 tahun. Nominasi dan pemilihan para uskup gereja lokal ditentukan berdasarkan laporan pelayan para nuntius, keputusan keuskupan, hasil sinode, dan laporan keuangan di bawah kendali Roma. Bahkan ketaatan para uskup kepada Roma tidak ditentukan dari efektivitas dari pastoral mereka, tapi berdasarkan penilaian loyalitas mereka pada konsili. Teologi yang berkembang adalah teologi skolastik yang dipaksa untuk menanggapi usaha reformasi Protestan terhadap dogma gereja. Teologi menjadi bersifat apologetis kontra Protestan, tidak konstruktif dan tidak memuaskan. Konsili Trente tidak mereformulasi semua doktrin Katolik dan menjelaskan iman Katolik. Konsili Trente hanya memberi perhatian khusus pada condemn and anathema. Para teolog Katolik semakin menegaskan jurang pemisah antara ajaran-ajaran doktrin gereja Katolik dan Protestan. Perbedaan itu jelas adalah sebuah doktrin tujuh sakramen, pelayanan imamat, dan unsur kurban dalam misa. Selain itu, adanya jurang pemisah antara a teaching church dan a learning church. Sebuah bukti sebuah transisi semantik dari kata magisterium. Magisterium mengalami sebuah transisi dari doctrinal instruction menjadi teaching authority. Pengaruh Trente di Amerika. Saudara-saudara, 4 pengaruh Trente di Amerika. Perjumpaan dengan unsur barok. Bagaimana pengaruh Konsili Trente terhadap gereja di Amerika? Hasil Konsili Trente disambut baik di Amerika karena sejalan dengan kehendak mereka. Reaksi pasca Trente adalah melanjutkan usaha revisi terhadap katekismus dalam bahasa-bahasa setempat. Pembangunan pedoman-pedoman yang membimbing para gembala tentang bagaimana berurusan dengan kesalahan-kesalahan doktrinal umum dan tindakan yang dipertanyakan, seperti praktik poligami oleh para kepala suku, serta kebijakan yang memusnahkan praktik penyembahan berhala di suku setempat. Para klerus yang lahir dan dididik di Amerika terlibat tidak hanya dalam diskusi-diskusi teologis Eropa, tapi juga membentuk argumen baru yang memusatkan diri pada isu-isu khas Amerika. Misalnya, Geronimo Ore, seorang Fransiskan kelahiran Peru, berpendapat bahwa misteri-misteri seperti Trinitas dan kebangkitan disimbolkan dalam agama-agama suku setempat. Dia mengkritik sikap gereja dan pemerintah yang sipil yang menurutnya telah mengabaikan kekayaan spiritualitas dan iman agama-agama suku-suku asli. Rupanya, gagasan dan ide-ide mereka dipengaruhi oleh gerakan barok yang berasal dari Spanyol. Era barok Katolik telah dimulai sejak berkuasanya Habsburg Philip II dan berakhir dengan reformasi Bourbon 1730. Teologi barok adalah sebuah kebangkitan kehidupan beriman Kristiani yang tumbuh dari pembaruan tridentin yang diekspresikan dalam berbagai bentuk kemegahan, kegembiraan, seni dan arsitektur. Tidak hanya sebuah perasaan akan kebebasan iman, tetapi sebuah protes terhadap Protestantisme dan pemberontakan terhadap penguasa-penguasa absolut. Bentuk adalah berkembangnya devosi pemulihan Maria
supremasi kepausan, penghormatan kepada para kudus, tumbuh subur mistisisme dan gerakan spiritual yang mendalam. Barok Katolik memberi pengaruh kuat pada bentuk hidup keseharian berdasarkan fenomena-fenomena yang unsur barok berpengaruh kuat pada buku Flos Sanctorum, Kisah Hidup Para Kudus. Buku ini mengakomodasikan kultur populer dengan dialog dramatis yang mendidik dan menyenangkan publik. Kisah-kisah yang mengagumkan juga dikaitkan dengan kesalehan. Kisah-kisah kesucian pada santa-santa, pengalaman mistis, ekstasi, dan penglihatan-penglihatan yang mereka terima merupakan bacaan-bacaan devosional yang populer dan digemari. Perjumpaan antara teologi Tridentin dan gerakan Adan Barok paling tampak dalam sejumlah fenomena penampakan Maria di Amerika. Gerakan pembaruan spiritual dan kesalahan pribadi dalam bentuk devosional mendapat tempat dalam teologi Tridentin. Kisah-kisah penampakan Bunda Maria dalam sejumlah literatur dipengaruhi oleh drama teatrikal barok. Beberapa klerus aliran barok di Amerika menginterpretasikan beberapa simbol-simbol budaya setempat sebagai bagian dari rencana Allah untuk menyiapkan jalan bagi Injil. Aliran barok ini mengelaborasikan konteks dan latar belakang historikal dengan iman Kristiani, khususnya terkait dengan perkembangan devosional kepada Maria yang amat kaya. Misalnya, gambar orang Meksiko terhadap Bunda Maria Guadalupe berasal dari unsur penjumpaan Maria Guadalupe adalah disebut Tepeyac, tempat yang disucikan suku Aztec untuk Tonantzin, dewi yang merupakan ibu suku Aztec. 5. Penutup. Konsili Tridente telah memberi warna dan pengaruh tersendiri terhadap seluruh perkembangan doktrin gereja pasca abad-abad kegiatan gereja sehingga menjelang Konsili Vatikan kedua. Konsili tidak hanya mencoba membangun sebuah definisi iman yang lebih definitif, integral, menyeluruh, tidak hanya demi sebuah dorongan apologetif melawan kaum reformasi Protestan, tetapi memberi pijakan yang jelas dalam bentuk doktrin gereja. Meskipun gagal mempertahankan kesatuan gereja, konsili ini dipandang sepenting karena memberi jawaban yang otentik dan kepastian doktrin ajaran gereja bagi seluruh umat yang dibangunkan oleh perpecahan ajaran akibat reformasi Protestan. Meskipun ada beberapa pergeseran yang makna yang cenderung menjadi sebuah sistem teologi tridentisme yang kaku, sentralistik, dan kering, Konsili Tridente telah memberi peluang tumbuh suburnya dan keseharian umat dalam bentuk kain devosional yang mendorong pembaruan hidup beriman pasca mengalami masa-masa kelam abad pertengahan. Oke, sekian dan terima kasih.